Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Clear Cut 2024. Pokoknya film ini sangat seru dan membrutalkan ditambah mempunyai plot twist yang keren. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack yang kala itu menemui abah-abah tukang penebang pohon. Tujuan Jack datang menemui si abah sebab ia sangat membutuhkan pekerjaan. Karena sudah hampir 3 bulan ini Jack menganggur. Sebelum menerima Jack, si abah bertanya dulu apakah Jack tahu caranya menebang pohon. Dan Jack pun menjawab tahu. Si abah yang melihat keseriusan Jack, akhirnya ia pun meminta Jack agar kembali lagi besok pagi. Karena mulai besok Jack sudah mulai bisa bekerja dengan si abah, yaitu menebang pohon di hutan. Great. Di balik itu memperlihatkan seorang wanita pendaki gunung yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Setelah cukup lama kejar-kejaran, pada akhirnya wanita itu berhasil dipojokkan oleh orang yang mengejarnya. Si wanita sempat memohon agar dirinya tidak diapa-apakan. Namun dengan kejam, orang itu langsung menghabisi si wanita menggunakan panahnya. Hari berikutnya Jack sudah mulai bekerja dengan si abah dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju hutan. Sambil menyetir mobil, si abah menceritakan tentang pegawainya yang tewas 1 bulan yang lalu. Si abah yakin itu perbuatan hewan buas seperti beruang atau harimau sehingga mereka harus lebih berhati-hati. I had a greenhorn like you once before, bro. Tak lama kemudian mereka melihat satu mobil milik kapten polisi hutan dan polisi tersebut bernama Raymond ini orangnya. Ternyata si abah sudah kenal dengan Raymond karena Raymond memang bertugas di hutan ini. Raymond sempat bertanya kepada si abah tentang siapa orang yang dibawanya itu. Jack langsung menyaut dengan mengatakan kalau ia adalah pegawai barunya si abah. Jack juga memberikan tatapan tajam kepada Raymond seperti yang menyimpan dendam. Namun Raymond tak menyadari hal tersebut lalu mengingatkan mereka berdua agar berhati-hati sebab kemarin ia sempat melihat seekor beruang di hutan sebelah timur. Si abah menjawab kalau mereka sudah menyediakan semprotan beruang untuk berjaga-jaga, ditambah si abah juga akan menebang pohon ke hutan barat bukan ke hutan timur. Alright, be safe out there. Setelah itu, si abah dan Jack kembali melanjutkan perjalanan menuju ke hutan barat. Sesampainya di dekat sana, mereka berdua meninggalkan mobil di pinggir jalan lalu masuk ke tengah hutan dengan berjalan kaki. 30 menit kemudian Jack dan si abah tiba di lokasi dan mulai melakukan pekerjaannya, yaitu menebang pohon. Setelah menebang beberapa pohon besar, si abah mengajak Jack untuk beristirahat lalu makan siang. Di sini Jack sempat memandangi foto istrinya yang membuat si abah bertanya apakah Jack sudah berkeluarga. Jack menjawab iya, bahkan memberitahu kalau dirinya juga sudah mempunyai seorang anak perempuan. Tak lama dari itu Jack meminta izin untuk buang air besar karena perutnya tiba-tiba mules.
Tentu si Abah mengizinkannya, namun ia berpesan agar Jack tidak pergi terlalu jauh sebab khawatir akan tersesat. Go take a piss. Singkatnya, ketika Jack sudah buang air besar dan hendak kembali menuju lokasi si Abah, tak sengaja ia melihat asap yang tak jauh dari sana. Karena penasaran, Jack mendatangi sumber dari asap itu. Sesampainya di sana, Jack menemukan sebuah lokasi yang sepertinya dihuni oleh seseorang. Bersamaan dengan itu, keluarlah seorang pria bernama Bo yang merupakan pemilik kabin tersebut. Diketahui kalau tempat ini adalah tempat pembuatan barang haram. Jika kalian masih ingat, Bo ini adalah orang yang menghabisi wanita pendaki gunung saat di awal film. Beruntung Jack langsung bersembunyi di kolong mobil hingga membuat Bo tidak melihatnya. Tak lama muncul satu mobil kartel yang memang datang untuk menemui Bo. Pemimpin dari kartel tersebut bernama Eli, ini orangnya. Ternyata kelompok Eli datang ke situ untuk membeli barang haram kepada Bo yang siap diedarkan ke seluruh kota. Diberitahu juga kalau Eli dan pasukannya ini adalah kelompok kartel paling besar dan kejam di Amerika. Mereka tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusik bisnisnya. Saat kelompok Eli masuk ke dalam kabin, tak sengaja Jack melihat satu tas merah di belakang mobil bak Eli. Ketika dibuka, ternyata itu isinya adalah uang berjumlah hampir sekitar 5 juta dolar. Jack yang kebetulan sedang membutuhkan uang dan sangat membenci kartel, ia pun nekat membawa tas itu pergi lalu kabur ke dalam hutan. Singkatnya, Jack tiba di lokasi si Abah dan ia langsung menunjukkan uang itu kepadanya. Jack segera mengajak si Abah untuk pergi dan ia berjanji akan membagi dua semua uang itu, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Bo, si pemilik kabin beserta dengan pasukan kartel yang dipimpin Eli. Jack berhasil kabur sementara Eli mencoba mengecek tas yang ada di lokasi penebangan. Akhirnya Eli menemukan identitas Jack hingga Eli pasti akan memburu Jack untuk mendapatkan uangnya kembali. Kemudian Eli menyuruh dua anak buahnya termasuk Bo agar membawa mayat si Abah ke area kabin supaya tidak meninggalkan jejak. Yeah, that's a you problem. Singkatnya, mereka memasukkan jasad si Abah ke dalam galian termasuk tas yang sebelumnya dibawa si Abah. What do you mean nothing? So what you doing about the money, man? Ternyata di dalam tas si Abah ada peluru yang membuat peluru tersebut meledak dan hampir saja mengenai mereka. Di sisi lain, rupanya Jack tidak beranjak kabur dan malah mengawasi mereka secara diam-diam karena ingin berusaha menyelamatkan si Abah. Setelah memastikan kalau si Abah sudah koit dan tidak bisa diselamatkan, barulah Jack pergi dari sana. Selanjutnya, Eli memerintah Bo dan satu anak buahnya agar mencari Jack di seputaran hutan ini karena ia yakin kalau Jack belum pergi jauh. Yeah. What? Beberapa menit kemudian, Bo dan satu anak buah Eli yang memakai mobil kecil sampai ke tempat penyimpanan mobil milik si Abah. Jack yang juga ada di sana dan menyadari hal itu, ia pun tetap berusaha ingin kabur menggunakan mobil milik si Abah. Diam-diam Jack masuk ke dalam mobil, tapi sayangnya Jack ketahuan oleh mereka hingga terjadilah keributan. Terlihat Jack yang terpojok hingga ia menyemprotkan cairan beruang kepada anak buah Eli lalu melumpuhkan Bo. Namun ketika Jack hendak kabur menggunakan mobil, anak buah Eli malah menghadang hingga inilah yang terjadi.
Kemudian Jack harus kembali bertarung melawan Bo sampai Jack sadar kalau mobilnya akan meledak. Pada akhirnya Jack pun bergegas pergi dari sana dengan berjalan kaki sambil membawa uangnya. Adegan berpindah kepada Eli yang tampak sedang mengemasi barang haram bersama beberapa karyawan Bo di area kabin. Namun bersamaan dengan itu, Eli melihat asap dari atas hingga Eli mengajak satu anak buah perempuannya untuk mengecek. Setibanya di sana, mereka hanya bertemu dengan Bo yang ternyata masih hidup, sementara anak buahnya yang tadi bersama Bo kini sudah tidak bernyawa. Eli sempat bertanya apa yang terjadi. Bo menjawab Jack lah yang melakukan semua ini dan Bo yakin kalau Jack bukanlah orang sembarangan. Kemudian Eli mengajak Bo dan anak buah perempuannya kembali ke kabin saja. 30 menit kemudian memperlihatkan Jack yang sampai lebih dulu ke kabin tersebut. Rupanya Jack sedang berencana untuk membakar kabin itu hingga Jack pun segera menyiramkan pertalit yang ada di sana. Di waktu yang sama kelompok Eli juga tiba di kabin hingga inilah yang dilakukan Jack. Dalam insiden ini semua karyawan Bo yang bekerja di dalam kabin berhasil dihabisi sementara Jack kembali bergegas kabur. Setelah itu Eli tampak sangat murka kepada Jack, apalagi sekarang yang tersisa hanya Eli, Bo serta anak buah perempuannya. This is not good. Not good? Adegan kembali kepada Jack yang terlihat sedang menyusuri sungai. Setelah memeriksa uang yang ia bawa, Jack pun lanjut menyusuri sungai tersebut. Namun Jack yang sudah sangat kelelahan, apalagi waktu sudah beranjak malam, ia pun memutuskan untuk tidur di dalam hutan. Malam harinya terlihat Eli, Bo dan anak buahnya sedang membakar sesuatu. Di sini Eli mengatakan jika ia yakin kalau Jack pasti masih berada di sekitaran hutan ini belum pergi jauh. Untuk itu Eli mengajak yang lain supaya meneruskan pengejarannya nanti besok pagi. Keesokan paginya Jack terbangun dan langsung melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu ketika Jack menemukan sebuah tas yang tergeletak yang mana tas tersebut adalah tas si wanita pendaki gunung yang dihabisi Bo waktu di awal film. Kemudian Jack membuka tas itu yang berisikan sebuah makanan serta tongkat hingga Jack memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di waktu yang sama, Eli dan kelompoknya ternyata sudah beranjak mencari Jack sejak dari pagi. Di sini Eli menemukan bercakan darah yang masih segar hingga Eli yakin kalau Jack pasti tidak akan jauh dari area tersebut. Keeps moving. I'm smarter. Adegan berpindah kepada Raymond, si kapten polisi hutan yang kala itu menemukan mobil si Abah dalam keadaan hancur. Raymond seketika sadar kalau ada yang sedang tidak beres hingga ia langsung mencari si Abah. Singkatnya, Raymond berhasil menemukan kabin milik Bo dan ia pun segera mencoba mengecek sekitar. Sampai pada akhirnya Raymond menemukan jasad dari tangan si Abah berikut dengan cincin milik si Abah. Setelah itu Raymond segera menghubungi anak buahnya yang ada di perbatasan hutan. Ini dia anak buah Raymond yang bernama Samsul. Dan Samsul diperintah oleh Raymond untuk berhati-hati sebab ada kekacauan sedang terjadi. Copy.
Di waktu yang sama memperlihatkan Jack yang sedang berjalan menuju perbatasan hutan, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba ketika Jack sudah terpojokan dan akan segera dihabisi oleh Eli, untungnya Jack dapat membalikan keadaan. Di insiden ini, Bo dan satu anak buah Eli akhirnya koit sementara Eli sendiri sudah mulai sekarat. Setelah itu Jack pun pergi meninggalkan mereka untuk menuju ke perbatasan hutan. Singkat cerita, setelah Jack berjalan cukup jauh, ia pun akhirnya tiba di perbatasan hutan yang dijaga oleh Samsul si polisi hutan. Lalu Jack diam-diam masuk ke dalam ruangan dan menemukan beberapa makanan. Jack yang memang kelaparan, ia pun tanpa izin langsung memakan makanan tersebut. Tak berselang lama Samsul masuk dan memergoki Jack, tapi Jack tiba-tiba menyerang Samsul dengan sangat brutal. Kemudian dalam keadaan terpojok, Samsul terus meminta maaf kepada Jack, tapi Jack tanpa ragu menghajar Samsul sampai membuatnya pingsan. Siapakah Jack sebenarnya dan kenapa ia melakukan itu semua? Kita akan tahu nanti. Di waktu yang sama memperlihatkan Raymond si kapten polisi hutan yang mendengar suara minta tolong. Saat dicek ternyata itu adalah Eli yang masih dalam keadaan sekarat. Lantas Raymond bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Eli hanya menjelaskan kalau ceritanya panjang hingga tanpa diduga Raymond malah menghabisi Eli. Kembali kepada Jack yang sekarang sedang mengikat Samsul karena Samsul sudah dalam keadaan pingsan. Lalu Jack bersantai sejenak sambil menyantap makanan dan minuman yang ada di sana. Kemudian adegan flashback ke 1 tahun sebelumnya. Ternyata Jack merupakan anggota DEA yang bertugas untuk memberantas para kartel di negara Amerika. Waktu itu Jack mendatangi seorang pengukir kayu yang tak lain adalah Samsul. Namun di sini Jack sudah tahu selain Samsul bekerja sebagai pengukir kayu, ia juga sering bekerja sama dengan para kartel dalam mengedarkan barang haram. Untuk itu Jack mengajak Samsul agar menjadi informannya dalam menangkap para kartel. Apabila Samsul menyetujui kerjasama tersebut, Jack berjanji ia tidak akan menangkap Samsul, apalagi hanya Jacklah yang tahu kalau Samsul merupakan pengedar. Samsul yang tidak mau ditangkap oleh Jack, ia pun terpaksa mau bekerja sama asalkan Jack juga memberikan bonus uang kepada Samsul. Pada akhirnya kesepakatan antara Jack dan Samsul mulai terjalin pada saat itu. I'll be there with the cash. Make it happen. Keesokan harinya, tepat pada hari libur, memperlihatkan Jack yang sedang bersantai bersama istrinya. Di sini sang istri meminta Jack supaya berhati-hati karena sudah banyak kelompok kartel yang ditangkap oleh Jack. Jack pun hanya bisa menenangkan istrinya dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, anak perempuan mereka tiba-tiba memanggil karena Jack sudah berjanji akan mengantarkan si anak ke rumah neneknya. Setelah itu Jack dan si anak yang sudah bersiap, mereka pun berpamitan kepada istrinya dan baru akan kembali pulang pada nanti malam. Si istri pun meminta Jack agar jangan ngebut saat di jalan dan tidak lupa sang istri nanti akan menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Bye, Maddie. Di tengah perjalanan Jack berjanji kepada anaknya kalau ia pasti akan sering menemani sang anak. Jack mengatakan hal tersebut karena Jack sadar kalau selama ini ia selalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Malam harinya saat Jack dan anak-anak hendak kembali pulang, tiba-tiba mobil Jack ditabrak dengan brutal. Bersamaan dengan itu Jack diserang oleh para kartel yang mana salah satunya adalah Samsul.
Ternyata Samsul lebih memilih untuk bekerja sama dengan para kartel ketimbang dengan Jack. Di tengah peperangan, pasukan DEA datang dan langsung menyerang para kartel tersebut. Sebagian dari kartel mampu dihabisi sementara sisanya berhasil kabur termasuk dengan Samsul. Dari semenjak itulah Samsul menghilang dan tidak pernah lagi ada kabar. Setelah peperangan terjadi, Jack mendapati putrinya yang tewas tertembak sehingga membuat Jack merasa sangat terpukul. Bukan hanya itu, hati Jack juga dibuat hancur saat melihat istrinya yang sedang histeris dan menyalahkan Jack. Jack yang merasa kalau semua ini memang salahnya, ia pun memutuskan untuk menghilang setelah kejadian tersebut. 1 tahun kemudian memperlihatkan Jack yang sekarang kondisi hatinya sudah mulai stabil. Semenjak pada hari itu, Jack berencana untuk membalas dendamnya kepada para kartel termasuk Samsul, orang yang sudah mengkhianatinya. Singkatnya, Jack pergi ke suatu tempat menggunakan motor. Sambil memakai helm, Jack pun mulai menghabisi para kartel yang dulu terlibat. Setiap hari Jack selalu melakukan kebrutalan sambil ia mencari tahu di mana keberadaan Samsul sekarang. Sampai di suatu ketika Jack menghajar seorang pemuda kartel dan pemuda itu mengatakan jika wanita bernama Sally telah berpacaran dengan Samsul hingga ia yakin Sally pasti tahu di mana Samsul. Adegan berpindah kepada Sally, ini orangnya. Saat ia baru saja turun dari mobil, ternyata di sana sudah ada Jack yang tengah menunggu. Dari si Sally inilah Jack baru mengetahui kalau Samsul sekarang berada di kota terpencil di dekat hutan, bahkan Samsul juga kini diangkat menjadi polisi hutan. Di hari selanjutnya memperlihatkan Jack yang sedang mengawasi Samsul berkat informasi dari Sally. Ternyata saat itu Samsul sedang mengantar Raymond, si kapten polisi hutan, bertransaksi barang haram dengan kelompok kartel Eli. Terungkap fakta kalau Raymond adalah orang yang memproduksi barang haram di kabin tengah hutan. Dan Bo adalah orang yang ditugaskan oleh Raymond untuk mengelola kabin tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Jack pun berpura-pura melamar pekerjaan sebagai tukang penebang pohon seperti apa yang kita lihat di awal film. Adegan berpindah ke saat ini yang mana Jack sedang minum sambil menunggu Samsul tersadar. Ketika Samsul tersadar, Jack langsung mengatakan kalau ia tidak menyangka Samsul akan menjadi seorang polisi hutan. Samsul bercerita kalau dirinya diangkat menjadi polisi hutan oleh Ramon, si kapten polisi. Samsul juga bercerita kalau ia dan para kartel waktu itu menyerang Jack tak lain karena diperintah oleh Raymond. Raymond rupanya takut kalau bisnisnya akan diusik oleh Jack yang dulu merupakan anggota DEA. Padahal Raymond sama sekali belum mengenal Jack. Mendengar hal tersebut, Jack menjawab jika dirinya juga sudah tahu berkat informasi yang diberikan oleh Sally. Bahkan saat ini Jack tidak langsung menghabisi Samsul karena Jack memang sedang menunggu Raymond. Selang beberapa saat, Jack melihat Raymond yang sedang mendekat hingga Jack langsung menyiramkan pertalit ke tubuh Samsul. Di sisi lain, Raymond yang mendengar suara, ia pun langsung bersiap-siap. Sampai ketika Raymond hendak memeriksa Samsul, di saat itulah Jack menyalakan korek api hingga inilah yang terjadi. Di tengah baku hantam, Jack sempat tertembak di bahu, tapi Jack tidak mau menyerah begitu saja.
Di sini Raymond yang belum mengenal Jack lantas ia bertanya siapa Jack yang sebenarnya. Raymond juga bertanya kenapa Jack membakar kabinnya yang ada di tengah hutan. Termasuk kenapa Jack menghabisi Bo dan Samsul. Jack menjawab kalau dia adalah anggota DEA yang waktu dulu anaknya dihabisi para kartel. Seketika Raymond tersadar karena memang dirinya lah yang menyuruh para kartel menghabisi anggota DEA yang tak lain adalah Jack. Sekarang Raymond baru tersadar kalau Jack melakukan semua ini yaitu untuk membalas dendam. Namun karena Jack dalam keadaan terpojok, Raymond pun sudah tidak peduli dan kini ia akan menghabisi Jack. Kemudian Raymond pun mengayunkan kapaknya dan inilah yang terjadi. Ternyata Jack berhasil menghindar sementara Raymond harus sekarat akibat tertimpa kayu gelondongan. Setelah itu Jack mengambil pistol yang tergeletak lalu menghampiri Raymond. Jack mengatakan kalau tadinya aku siap mati dalam aksi balas dendam ini, tapi ternyata Tuhan masih menginginkan Jack hidup. Setelah menghabisi Raymond, Jack segera menghubungi sang istri. Ketika tersambung, Jack mengatakan kalau ia akan kembali pulang setelah menghilang selama 1 tahun. Sang istri yang memang masih menyayangi Jack, ia pun mempersilahkan Jack pulang namun dengan satu syarat. Jack harus membuatkannya anak baru. Dengan semangat, Jack bergegas pulang karena sudah lama sekali totongnya tidak pernah diasah. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.